Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang studi kasus modul 5 tutorial statistika industri 2 mengenai regresi linear sederhana dan software. Untuk soal nomor 1, sebuah studi tentang jumlah curah hujan dan jumlah pencemaran udara yang dihilangkan menghasilkan data berikut. Dari data tersebut, tentukan persamaan garis regresi yang benar untuk memprediksi partikular yang dihilangkan dari jumlah curah hujan harian dan perkirakan jumlah partikel yang dihilangkan saat curah hujan harian adalah 4,8 unit. Lalu dari soal tersebut dapat kita cari X pangkat 2 dan XY-nya, di mana X adalah daily rainfall dan Y-nya adalah particular remove. Setelah kita mencari, kita masukkan ke rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana rumus B adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2. Setelah kita masukkan angkanya, didapatkan B, yaitu min 6,32, dan nilai A yaitu rumusnya sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Setelah didapatkan angkanya, didapatkan A adalah 153,15. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi sederhananya yaitu Y sama dengan 153,15 dikurang 6,32X. Untuk soal selanjutnya yaitu carilah Y kalau misalnya X-nya itu 4,8. Kita masukkan ke rumus regresi linear sederhananya, Y sama dengan 153,15 dikurang 6,32 dikali 4,8, didapatkan Y adalah 122,814. Untuk soal nomor 2, the grade of a class of 9 students on a midterm report or X and on the final examination or Y are as follows. Based on the data, decide A, estimate the linear regression line. B, estimate the final examination grade of a student who received a grade of 85 on the midterm report. And C, calculate the determination coefficient and analyze it. Lalu dari soal tersebut, seperti nomor 1 tadi, kita cari X pangkat 2 dan XY-nya, di mana X-nya itu midterm grade dan Y-nya final exam grade. Setelah kita dapatkan total dari masing-masing kolom, kita masukkan ke rumus persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Didapatkan B-nya itu sebesar 0,777 dan A-nya itu 12,062. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi sederhananya Y sama dengan 12,062 ditambah 0,777X. Untuk soal B, kita disuruh mencari Y kalau misalnya nilai X-nya 85. Kita masukin ke rumus regresi linearnya, didapatkan Y sama dengan 78,12. Jadi nilai final exam-nya kalau misalnya nilai midterm-nya 85 adalah 78,12. Selanjutnya yang C, kita mencari koefisien determinasi atau R pangkat 2. Di sini terlihat pada tabel data yang kita butuhkan itu ada X pangkat 2, XY, XI dikurang X bar dipangkatkan 2, YI dikurang Y bar dipangkatkan 2, dan XI kurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Di sini kita membutuhkan data SXX, SYY, dan SXY, di mana rumus SXX sama dengan sigma XI kurang X bar dipangkatkan 2, SYY yaitu sigma YI dikurang Y bar dipangkatkan 2, dan SXY yaitu sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Didapatkan nilai SXX sama dengan 2018,22, SYY 3873, dan SXY 1568. Lalu kita masukin ke rumus koefisien determinasinya atau R pangkat 2, yaitu 1 dikurang SSE dibagi SSYY. Didapatkan nilai koefisien determinasinya yaitu 0,31 atau 31%. Hal ini berarti sebesar 31% variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X melalui model regresi linear, sedangkan sisanya yaitu 69% dijelaskan oleh faktor lain selain variabel bebas. Oke, soal yang ketiga adalah a study was made on amount of converted sugar in a certain process at various temperature. Data were coded and decoded as follows. Jadi di sini terdapat temperatur sebagai variabel X dan converted sugarnya sebagai variabel Y. Pertanyaannya adalah ada 3. Yang pertama itu estimate the linear regression line. Yang kedua adalah estimate the mean amount of converted sugar produced when the code temperature is 1.75. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai koefisien korelasi dari data yang disajikan pada soal.
Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus menentukan nilai x kuadrat dan x kali y untuk masing-masing variabel x-nya. Dan pada soal yang pertama adalah estimate the linear regression line. Y sama dengan A ditambah BX. Dan di sini dapat dilihat bahwa terdapat rumus untuk mencari B dan untuk mencari A. Nilai B-nya adalah sama dengan 1,809 dan nilai A-nya adalah 7,839. Nah, nilai A dan nilai B ini dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana sehingga didapatkanlah nilai persamaannya itu Y sama dengan 7,839 ditambah 1,809X. Untuk yang B adalah jika nilai X-nya adalah 1,75, berapakah nilai Y dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi dimasukkan nilai 1,75 dan dapatkan Y sama dengan 11,005. Yang pertanyaan ketiga adalah tentukanlah nilai koefisien korelasi dari data yang disajikan. Jadi sebelum itu kita harus menentukan nilai XI dikurang X bar dikuadratkan dan YI dikurang Y bar dikuadratkan dan juga XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar. Nah, nilai ini digunakan untuk menentukan nilai SXX, XYY dan juga SXY. Dapatkanlah dari tabel SXX-nya adalah 1,1, SY-nya adalah 7,2 dan SXY-nya adalah 1,99. Dimasukkanlah nilai-nilai ini ke dalam rumus R dan didapatkan nilai R itu 0,71 dan hubungan antara temperatur X dan temperatur Y kuat karena nilai R adalah 0,71. Semakin tingginya nilai R atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua itu semakin kuat. Yang soal nomor 4 adalah it is of interest to study of effect of population size in various cities in the United States on ozone concentration. Data consists of the 1999 population in millions and the amount of ozone present per hours in ppb. The data are as follows. Jadi di sini ada dapat dilihat variabel x dan variabel y-nya. Di sini tentukanlah tentukanlah model regresi linear dan tentukanlah hipotesis dari H0-nya adalah B1 sama dengan 0 dan H1-nya adalah B1 tidak sama dengan 0 dengan signifikan levelnya 10%. Sama dengan hal yang tadi, kita harus menentukan nilai X kuadrat, X kali Y, YI dikurang Y bar, YI dikurang Y bar kuadrat, dan lain-lainnya. Dan model dari regresi linear itu adalah Y sama dengan A tambah BX dan didapatkanlah nilai B adalah min 0,009, nilai A-nya digunakan persamaan ini dan didapatkan A sama dengan 2,711. Sehingga persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 2,711 dikurang 0,009X. Selanjutnya yaitu kita menentukan uji hipotesis pada B1-nya. H0-nya adalah B1 sama dengan 0, H1-nya B1 tidak sama dengan 0, signifikan levelnya adalah 10%. Ini dapat dari soal sama dengan 0,1. Critical region-nya adalah tolak H0 jika T kecil dari min T alfa per 2 dan T besar dari T alfa per 2. Ini dikarenakan karena kita menentukan uji dua arah dan uji T statistiknya adalah T sama dengan B1 topi dikurang B1,0 per S per akar SSXX, sehingga di sini diperlukannya nilai S didapatkan menggunakan rumus ini dapat S sama dengan 1,56 dan SSXX-nya 146,9 dimasukkan ke dalam rumus, didapatkanlah T statistiknya adalah min 0,0699. Jadi tadi kan udah didapatkan nilai T tabelnya dengan V sama dengan N kurang 2. Dapat dilihat pada kurva sehingga nilai min 0,07 itu berada di daerah penerimaan H0. Jadi kesimpulannya adalah nilai uji statistik berada di daerah penerimaan H0. Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu rekan-rekan untuk memahami modul 5 mengenai regresi linear sederhana dan software. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.